Kadang hidup punya cara yang aneh untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kisah ini adalah salah satu contohnya. Kita masih ingat bagaimana Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, diseret dalam pusaran kasus yang dari awal terasa janggal. Dari penyidikan, dari agenda medianya, dari cara perkaranya digiring. Semuanya terasa seperti usaha memaksa sebuah narasi. Dan di tengah itu semua, berdirilah seorang hakim tunggal, Hakim Ju Yamto, sosok yang ketika itu memutuskan jalur pra-peradilan Hasto. Sosok yang tahu atau tidak telah ikut membuka pintu kriminalisasi terhadap seorang tokoh politik yang selama ini dikenal konsisten menyuarakan kebenaran. Waktu itu publik hanya bisa bertanya dalam hati, apakah keadilan benar-benar bekerja? Atau ada tangan-tangan lain yang ikut mengatur arah angin? Hasto menghadapi badai sendirian. Ia di-framing, ia disudutkan, ia dilabeli sebelum proses pengadilan berjalan jujur. Dan kini lihatlah bagaimana roda keadilan berputar. Hakim yang dulu mengadili, kini diadili. Hakim yang dulu memutuskan nasib orang lain, kini dijatuhi vonis 11 tahun penjara karena menerima suap. Bukan Hasto yang mendapat cap buruk, bukan Hasto yang terbukti bersalah, justru orang yang pernah menilai dirinya lah yang kini terbukti melanggar integritas. Dan publik pun bergumam, inikah keadilan yang selama ini telah dirampas dari Hasto? Di saat banyak orang menyerahkan diri pada rasa putus asa, Hasto tetap tenang, tetap tegap. Ia menempuh jalur hukum, bukan jalur amarah. Dan hari ini, sejarah seperti memberi pembuktian moral bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Kasus vonis Hakim Ju Yamto bukan sekedar berita. Ini semacam pesan dari alam semesta. Tidak peduli sekuat apa tekanan politik, kebohongan tidak akan pernah abadi. Dan seseorang seperti Hasto yang berdiri dengan integritas pada akhirnya akan mendapat keadilan. Mungkin inilah cara hukum berbicara. Mungkin inilah babak pembalasan moral yang selama ini ditunggu publik. Yang jelas, hari ini kita tahu satu hal, yang tertindas akhirnya mendapatkan pembenaran, dan yang pernah menyudutkan kini menghadapi konsekuensinya sendiri.